orang anak-anak belajar pengajian tambahan. Intinya dipakai sholat 5 waktu dari zuhur sampai ketemu subuh. Nah itu juga daripada yang dimaksud masjid. Kan ya, jadi yang dimaksud masjid itu kholisan di masjid dia, yaitu khusus untuk tempat sujud. Ya, kecuali ada terkadang orang bangun yang namanya aula, kayak sekolahan. Nah sekolahan itu, ya itu yang kebanyakan terjadi. Ini tujuan dibangun ruangan besar ini apa? Aula, buat kegiatan ya ekstra eskul sekolahan. Dan umpamanya anak-anak olahraga di lapangan hujan jadi aula. Ya, anak-anak olahraga apa bela diri di aula. Jadi dibangun itu sebenarnya buat eskul. Buat eskul. Terus tapi kalau Jumat dipakai sholat Jumat, berarti bukan masjid. Berarti bukan masjid. Jadi kalau saya mau sholat Jumat, saya masuk ke aula niatin ikan, boleh apa enggak? Tidak bisa. Itu sholat Jumatnya sah apa enggak? Tidak boleh. Nanti kalau sekolah, tadi kalau sekolah sah enggak? Kan gitu. Karena tujuan itu dibangun bukan khusus buat sekolah. Itu namanya aula. Makanya kalau ada masjid dibangun 2 fungsi, satu ruangan dibuat aula, satu ruangan dibuat sholat. Ini yang dibuat sholatnya boleh ketika. Ya, jadi kalau seandainya kata berjalan itu Jumat, kalau hari Jumat ruangan yang aulanya itu dipakai juga buat jamaah sholat Jumat. Boleh karena enggak dia ketika? Ya nggak boleh. Karena itu bukan masjid, itu namanya aula. Buat pesta pernikahan, ya buat sunatan, buat pertemuan. Nah, jadi nggak bisa digunakan untuk yang namanya etika. Ya seperti orang sholat Jumat, dia di dalam masjid itu nggak penuh, dia di jalanan. Jadi dia di jalanan, terus di jalanan dia sholat tahiyatul masjid, itu salah. Orang aspal kok tahiyatul masjid. Tapi kan ada aunimnya. Ya, nah, aunim itu difungsikan untuk apa? Ya, untuk menahan hujan doang, berarti bukan masjid. Ya, untuk menutup daripada panas doang, iya, tapi itu harus dibawa. Ya, kalau itu dianggap masjid, malah orang yang bermasalah di situ nggak boleh ngapa-ngapain di dalam masjid. Itu bagian masjid. Ya, seandainya kata memang masjid atau musola itu dipakai auning sampai ke jalan raya, ya sampai orang berlalu-lalu di situ. Kalau ada orang dulu ngobrol di bawah auning lagi hujan-hujanan, kan gitu, kan lagi hujan-hujanan dia bilang dibuatkan dua dia auning itu. Ternyata dia lagi haid atau lagi nifas perempuan tadi, jadi maka hati-hati ya kita memaknai daripada yang dimaksud masjid. Jadi kayak aula atau lapangan ini apa maksudnya? Lapangan. Tapi kalau hari Jumat pakai ngadain sholat Jumat, ya tetap berarti orang yang ada di situ nggak bisa nyampe kita. Ya makanya di antara syarat Jumat itu diadakan di tengah kampung, di tengah kampung dan di dalam bangunan. Ya di dalam bangunan. Kenapa? Karena dalam bangunan itulah orang yang bisa dikatakan etika. Jadi kalau di lapangan atau di jalan tidak bisa melakukan etika. Ya seperti orang juga sholat hari raya. Ya kalau sholat hari raya nggak masalah lah. Pasti kalau diadakannya di lapangan di jalan bebas, masalah waktunya juga singkat kan. Ya waktunya singkat. Tapi kalau di rumah kan, wah, ya orang dari habis subuh aja udah dihitung ibadah Jumat kalau dia sudah hadir di dalam masjid. Masa orang sholat Jumatnya di jalanan atau di lapangan, di jam 8 udah ke lapangan itu ngapain? Tapi kalau ke masjid pantas, dia masuk ke masjid jam 8, dia udah bisa ketika di dalamnya. Jadi maka ini harus kita perlu ketahui daripada syarat mutlak. Artinya memang bangunan dan bangunan yang dikatakan masjid dan murni untuk digunakan sholat lima waktu. Ya kalau ada kegiatan-kegiatan yang lainnya itu sifatnya bukan inti, tapi hanya sekadar ekstra, tambahan daripada kegiatan keagamaan. Ya makanya di dalam musola itu ya dalam pengurusan masjid atau musola
ada yang namanya apa? PHBI. Apa PHBI itu? Panitia PH panitia hari besar Islam. Panitia hari besar Islam itu biasa dibentuk sama remaja musolahnya, remaja masjidnya. Jadi maka dia kalau ketahui seperti itu keadaannya. Kemudian wasyarat lubsi, nah syarat diamnya itu seperti apa? Itu dia kayak tadi, apa mesti satu hari kan dari subuh ketemu isya, ya baru dikatakan etikaf. Apa dari umpamanya maghrib ketemu isya, ya dari ketemu sholat itu namanya etikaf. Atau beberapa lamanya di sini kan anda punah pokok di sholat ya Allah. Bahwa orang yang dikatakan sudah masuk etikaf itu kalau dia di dalam masjid kira-kira melebihi daripada waktu tumanina sholat. Tumanina sholat berapa detik? Tumanina sholat takbir kan? Kalau buat baca Fatihah. Ya, tumanina kan? Diam sejenak. Ruku, Allah Akbar. Diam sejenak. Dengan subhanallah, dengan sekadar orang itu membaca kalimat subhanallah, subhanallah. Jadi seandainya dia masuk ke masjid, masuk ke musola, cuma 2 detik, mungkin ambil apaan kan? Dia ngambil batang gua, tapi kan udah masuk ke masjid, masuk ya etikaf langsung. Ya, sambil dia masuk ke masjid baca doa, langkah kaki kanan, masuk ke musola nih, langkah kaki kanan, mau ngapain? Itu jangan mematiin lampu. Tapi ketika dia udah masuk masjid langsung nawar ikut etikaf. Keluar dapat pahala. Ini kan ilmu namanya. Ini namanya dia terlebih kita dari maghrib kan. Ini kan baru tahu juga. Ini selama dari kemarin nanti dengan etikaf. Nyati ngaji doa, berarti pahala ngaji doa. Berarti dari yang kemarin kita datang di sini duduk dari waktu maghrib sampai isya. Ya, dari mulai sholat maghrib lah, dari mulai sholat maghribnya duduk mungkin ustaz tangan gitu sampai ngaji, ya sampai bubar isya, udah pulang dapat pahala ibadah, sholat, ya pengajian, udah gitu aja didapat. Tapi nggak dapat pahala juga. Tapi sekarang tambahan. Dapat pahala ketiga. Itu yang namanya 1 kali dayung, 2 pulau, terlampau. Dasarnya apa? Ilmu. Dasarnya ilmu. Orang yang berilmu itu sekali bergerak, dia bisa mendapatkan kemanfaatan beberapa faedah. Ya itu beda amalan yang gaduh, ya beda amalan yang bodoh. Biar kerja segala macam, ya udah nggak ada nilainya ya kan. Jadi maka dengan pemahaman seperti ini ternyata hanya pun apa dasar sangat dan diam cuma hanya sholat itu dari 2 detik. Kayak orang lagi menghentikan kita, lamaan menghentikan kita dimulai selesai. Lama, tapi cuma ini kan sebentar. Orang cuma diam doang, masuk ke masjid, diam bentar, keluar lagi. Masuk lagi, diam lagi, keluar lagi. Pokoknya selagi dia ada di dalam masjid, walaupun hanya sekedar waktu di atas tumanina sholat, ya jadi seandainya kata tumanina 2 detik, berarti dia di atas sedikit, ya kurang lebih 5 detik. Ya, atau seperti orang yang membaca selawat di antara bainal khutbatain. Nah, itu kan istirahat khotib, ya istirahat khotib disunahkan beristirahat. Ya ada 2 khutbah kan, 2 khutbah diselingi dengan istirahat, artinya duduk sebentar. Nah duduknya itu di atas tumanina sholat. Makanya Bilal itu biar orang nggak bingungan, kok tiba-tiba khotib lagi mau diem. Nah maka Bilal dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya wa ala masuk ke masjid baca gituan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
berapa jam itu. Nah itu selama dia bekerja bukan hanya mendapatkan daripada pahala dia berbuat kebajikan di dalam masjid, tapi juga dia mendapatkan pahala etika. Nah ini kan apa? Ini belajar ilmu. Kemudian dia akan bukan berontak. Atau juga ini keluar masuk. Kayak orang ngaji, kayak orang jadi yang orang tadi itu keluar masuk. Tapi di atas tumanina itu, di atas waktu tumanina. Jadi masuk ke musola 5 detik keluar lagi. Ya, rokok dulu bersepan. Oh ya, rokok jadi masuk lagi. Ya, diam lagi 5 detik. Ya, jadi selama dia pulang balik, ya di dalam musola atau di dalam masjid, di atas daripada pokok tumanina dan sholat, dia dapatkan pahala etika. Jadi seperti itu daripada rukun dan penjelasan tentang masalah rukun. Ya, jadi rukun yang ada 4 penjelasannya daripada mu'takif ini musuh Islam, tamyiz, suci daripada haid dan nifas dan juga daripada janabah. Dan yang kedua mu'takaful muhimnya yaitu tempat yang memang dikhususkan untuk sholat, ya untuk sholat lima waktu. Namanya khawsan, ya di masjid. Ya sekali daripada itu kalau memang tujuannya itu menjadi aula apa nggak sah, apalagi jalanan digunakan untuk etika. Jadi kalau kita sholat hari rayanya di jalanan, ya dari jam 6 itu udah meter di aspal, dan nanti jam setelah itu udah pakai koran ke kampus. Kita duduk di jalanan itu niat etika nggak dapat, karena itu bukan tempat sholat, itu tempat orang jalan. Jadi tempat orang lalu lalang. Jadi maka seperti itu yang dikatakan niat etika. Nah kemudian yang syarat daripada diamnya itu hanya di atas tumanina di sholat. Apalagi kalau dia sholat 2 rakaat, ya, apalagi kalau dia baca Quran, apalagi dia kalau zikiran, apalagi kalau dia hadir majelis taklim, apalagi kalau dia tarawih, atau dia tidur lagi. Dia masuk ke masjid, masuk ke musola, dia tidur. Ya niatnya pengen tidur, tapi jangan niat tidur, niatnya ketika. Nah kemudian tidur, nah itu berpahala. Jadi jangan, sudah belum dalam sholat, jangan. Jadi sekarang dirubah, mau ngapain? Etika. Wah tidur aja, etika kan? Etika namanya. Dia berdiam di dalam masjid, dalam musola, di atas waktu kemana bisa, walaupun sambil tiduran, akhirnya dia tiduran, waktu sholat itu. Jadi sepanjang daripada tidurnya dan tidur meraih daripada pahala-pahala kebaikan. Ya, maka inilah daripada penjelasan yang etika yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita pahami ya dengan ilmu yang berpahala. Ya, maka ada poin lainnya nih masalah etika. Nah, ada poin lain masalah etika. Sudah paham? Ya, ngerti ya? Ada poin lain nggak apa-apa. Kalau bukan kurang paham, ya tanpa wudu gimana? Nah, ya, nggak kan tadi kan nanya itu, tapi nggak paham. Gimana kalau tanpa wudu? Masuk ke musola, masuk ke masjid tanpa wudu. Terus dia itikaf, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nggak boleh dijawab. Ini udah pada melek tidur atau tidur apa melek sih? Dia masuk ke masjid, masuk musola, nggak pakai wudu, terus dia itikaf, sah atau enggak itikaf? Sah atau enggak? Nggak boleh. Tadi, sekarang kami dalam itu tadi kan kita simak, kita jelasin syarat mutakif, syarat orang yang etikaf, satu apa? Islam. Satu apa? Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, suci daripada haid, suci daripada nifas, dan suci daripada janabah. Janabah itu hadas besar. Janabah hadas besar. Nah berarti kalau dia suci dari haid, suci dari nifas, nggak punya hadas besar, boleh nggak etikaf? Boleh. Nah sekarang wudu hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil. Berarti nggak punya wudu, etikaf dalam masjid, dalam musola boleh apa enggak? Boleh. Baru macam berpaham. Ya bagus saya ingat kan? Ya. Kalau orang yang kerja di musola, apa? Orang yang kerja di musola. Kerja di musola. Iya. Niat apa? Niat bisa.
Jadi ketika iya, jadi ketika dia masuk, dia mengerjain apa? Di musola. Ayat. Ya, kalau di luar berarti ya enggak. Ya pokoknya di atas atau di tempat kamar mandi biasa. Oh, ini di dalam ruangan tempat sholatnya. Iya. Jadi kayak pokoknya kipas angin itu dalam ruangan nih. Ya, keramik, novel. Ya, berarti ini dalam ruangan. Nah, kalau ada di genteng ya, mau ngeliat etika ya biasa. Ya, karena kan bukan tempat untuk sholat itu kan kan gitu. Ya, jadi maka tempatnya. Ya, jadi walaupun tanpa wudu, walaupun tanpa wudu tidak, yang penting untuk aura, ya untuk aura itu yang sebagaimana satu kewajiban itu. Jadi mana untuk aura. Ya, tapi ketika dia ada di dalam sholat, ya selagi dia memang sudah niat pengen etika itu dia makanya dengan kita mengerti ilmu itu walaupun kita kan kayak Ramadan gitu, kadang-kadang kita bisa panas, ya panas banget, capek, mau wudhu dia langsung panas, mau sholat dia belum mau sholat, jadi masuk ke masjid langsung aja, lemparan, ya langsung apa namanya, sholat di lantai, langsung tiduran di lantai. Tapi padahal tak punya wudhu, udah niatin etikaf aja, niatin etikaf, baca tasbih, baca salawat sampai tertidur. Itu yang menjadikan pahala. Ngerti ya? Ada lagi pertanyaan itu? Ya. Pakai bismillah tak? Apa itu? Itu masuk masjid. Enggak. Jadi cukup niat ini. Saya niat etikaf. Gitu lah. Enggak usah. Niatnya kita seperti itu. Kayak orang puasa. Saya niat puasa sunnah. Ya, saya niat puasa Senin. Ya udah niat juga begitu. Saya niat etikaf dalam hati pentingnya. Saya niat etikaf. Udah sah. Saya niat etikaf artinya saya niat beretikaf di dalam masjid atau dalam musola samanya. Tanpa disebutin masjidnya, tanpa disebutin musolanya, selagi dia sudah katakan saya niat etikaf itu udah jadi. Yang penting niat dalam hati. Ada lagi? Cukup? Ya Allah bisawab Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi amrina latiyan fa'na wa bi fardina wa fardina wa qarabatina fi dinina wa 'ala kulli sabadaka wa bi waqtina wa fi bima taqadi qawlan wa fi kalama wa rizqul halal dalima wa ila ulama anzul khair wa nufra kull syar rabbana asrana kull syuwan wa ajra bi min qalbin wa ana rabbana kull tujan qabla an tajana rasulul malun wa qirsan akum masadar wa sallallahu alaihi wa mustafa ala haqiqa ana wal wa kitabin fi shiba wa ala al-qur'an syurufa wa ala sa'il masabi al-qur'an Allahumma inna bi hudak wa ja'alna min lisan wa firzam wa la tulina waliyan siwa wa la taj'alna min khalaq amraka wa nasab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya Allah subhanahu Allahumma wa tahiyyatu assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ala ni'matillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan wa bi ni'mahu wa iqamati wa alhamdulillah